Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Salsa Janandia dan saya akan bertugas sebagai moderator pada presentasi kelompok 3 ini. Pada kesempatan kali ini, kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Materi ini akan disampaikan oleh pemateri pertama, yaitu Puspita. Kepada saudari Puspita, saya persilakan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan komputer. Kita mulai dari komputer generasi pertama diperkirakan pada tahun 1940 sampai 1950. Jadi komputer pada generasi pertama menggunakan tabung vakum sebagai komponen utamanya. Kemudian ukuran komputer pada ya, ketiga di zaman selanjutnya kita masuk pada perkembangan komputer generasi kedua. Selanjutnya menjadi lebih cepat dan komputer pada ketiga. Baik, ini saya akan menunjukkan pada tahun 1965 saya seri 1970. Bisa saya dulu. Saya akan melanjutkan perkembangan generasi ketiga tahun 1990 sampai 1970. Yang pertama, penggunaan IC yang membuat ratusan atau ribuan transistor dalam
dalam shift, ukuran komputer semakin kecil, kecepatan bertambah. Yang ketiga, munculnya monitor dan keyboard sebagai input dan output. Contohnya seperti ada gambar IBM S130 dan 13. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk penjelasan ke generasi keempat, saya persilakan kepada Waude Nurvita untuk membacakan materinya. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudara Nurmila. Saya akan membacakan perkembangan sejarah komputer dari sampai generasi keempat dari tahun 1970 sampai dengan 1980. Penggunaan LSI, Large Scale Integration, dan VLSI yang memungkinkan ribuan komponen dalam satu chip. Perkembangan perangkat lunak yang signifikan dan munculnya komputer pribadi, personal komputer. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, kepada pemateri keempat, saya persilakan untuk membawakan materi yang disampaikan. Kalian suara? Kalian suaranya lahir nih. Kalian dengar suara kak? Tidak, putus-putus. Kalian dengar kak? Halo? Putus-putus. Kalian dengar? Dengar. Ya putus-putus suaramu, jaring. Kalian dengar suara? Dengar. Kalian dengar kak? Dengar. Dengar.
Dari kecil suaramu udah terkedengaran suaramu itu, Arlan. Ya putus-putus suaranya. Halo. Kamu bicara biasa begini Kan tidak bisa. kedengaran. Tapi kalau misalnya kamu menjelaskan dia terkedengaran Jaringan suaramu. Arlan. Ini udah sering-sering arsip-arsip kan itu, apa bisukan panggilannya. Halo. Ya. Dengarku. Dia kedengaran pas kamu bicara, tapi pas kamu menjelaskan dia terkedengaran suaramu. Siapa itu? Oh. Orang tuh. Halo. Dengar. Dengar. Dengarkan tidak? Dengar. Dengar. Jaringanmu. Kita berkeliling bus yang sekarang. Berkejadian kan kemudian atau rebutan Salsa, saya lanjutkan Mika. Iya, kamu lanjutkan, dia terkedengaran soalnya Larlan. Iya, saya lanjutkan saja Mi. Iya. Baik, Saudara Arlan jaringannya sedang kurang stabil. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu sejarah perkembangan komputer generasi kelima yang diperkirakan tahun 1900. Generasi kelima, perkembangan kecerdasan buatan AI mulai digunakan. Perkembangan teknologi seperti internet, jaringan nirkabel, dan perangkat seluler mulai digunakan hingga saat ini. Kemudian, komputer menjadi lebih personal dan mudah digunakan, atau dengan kata lain, komputer saat
ini mudah dibawa kemana-mana. Yang terakhir ada awal mula komputer. Jadi pada penemuan komputer, alat mekanik seperti sempoa atau abacus sebagai alat bantu hitung manual. Kemudian mesin mekaniknya Charles Babbage merancang difference engine yang memiliki. Kemudian ada komputer digital. Charles Babbage juga mengembangkan konsep komputer digital serbaguna seperti ENIAC. Yang terakhir, perkembangan teknologi dari tabung sampai ke transistor seperti IC, LSI, VLSI, dan kecerdasan buatan. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin itu saja hasil presentasi dari kami. Mungkin ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.